Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 30 Januari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya kami juga seperti Habel, memiliki iman dalam Yesus dan bergantung sepenuhnya kepada jasa-jasa Yesus untuk keselamatan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Kepada Saudara Flandi, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 30 Januari adalah Persembahan Habel melambangkan pengorbanan Kristus. Ayat Alkitab, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Dalam pekerjaan umat Allah selalu ada saat-saat ujian dan pencobaan. Dan Allah tidak bermaksud agar kita melindungi pria, wanita, dan kaum muda dari tanggung jawab yang menguji karakter. Allah akan menyatakan pekerjaannya dan akan menyediakan atribut-atributnya kepada orang-orang yang rendah hati yang mencari Dia. Setan juga akan menyatakan pekerjaannya dan akan menyediakan setiap jiwa yang dicobainya dengan sifat-sifatnya, dugaan-dugaannya yang jahat, perkataannya yang jahat, dan tuduhannya terhadap saudara-saudara seiman. Dari kondisi ini, Tuhan tidak mungkin melindungi mereka yang menempatkan diri di pihak musuh, karena Allah tidak memaksa pikiran manusia. Dia memberikan sinar terangnya sebagai pelita untuk memimpin dan membimbing semua orang yang akan berjalan dalam sinar yang dipantulkan darinya. Pelita itu, firman-Nya, adalah terang bagi kaki kita. Namun, jika orang mengabaikan jalan yang diterangi oleh sinar surgawi dan memilih jalan yang sesuai dengan hati alamiah mereka sendiri, mereka akan tersandung dalam kegelapan. Tidak tahu di mana mereka tersandung atau mengapa, mereka akan menuduh dan membenci orang-orang yang membuat jalan lurus bagi kaki mereka. Kisah Kain dan Habel akan terulang kembali. Kain bersikeras melaksanakan rencananya sendiri dalam persembahannya kepada Tuhan. Habel teguh dalam melaksanakan petunjuk Tuhan. Ia tidak mau murtad seperti Kain, meskipun persembahan Kain sangat dapat diterima. Hal yang membuat persembahan itu wajib, darah domba yang disembelih dihilangkan. Tidak akan ada keharmonisan di antara kedua saudara itu, dan pertengkaran pasti terjadi. Habel tidak dapat mengalah kepada Kain tanpa merasa bersalah karena tidak menaati perintah khusus Allah. Tuhan lebih menyukai persembahan Habel karena persembahan itu benar. Persembahannya bernilai karena persembahan itu menggambarkan rencana penebusan Allah melalui persembahan mahal anak tunggalnya sebagai harapan dan keselamatan bagi umat manusia yang telah jatuh. Kain sangat marah ketika Allah menerima persembahan Habel dan tidak memberikan tanda bahwa ia mengakui persembahan Kain, karena persembahan itu tidak menyertakan sosok yang sebenarnya, yaitu gambaran Sang Penebus dunia. Namun Tuhan tidak menyerahkan jalan dan keinginannya
untuk mendamaikan Kain. Ia berargumen dengannya, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu." Surat 16 tahun 1897. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Flandi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang Habel dan pengorbanan Kristus, Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam suratnya nomor 74A tahun 1897 paragraf 8 yang berkata, Habel meskipun sudah mati selalu berbicara tentang darah Kristus, satu-satunya yang dapat menyempurnakan persembahan dan pemberian kita. Sebagaimana pekabaran renungan pagi tanggal 29 Januari 2025 kemarin, Habel memandang kepada pengorbanan di masa depan, yaitu Kristus yang mati di kayu salib di Kalvari. Dan meski sudah mati, kematian Habel menjadi kesaksian bahwa dia percaya akan kematian Yesus sebagai jaminan keselamatan. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Bible Echo tanggal 15 Juli tahun 1893 paragraf 7. Rencana penyelamatan orang berdosa melalui Kristus saja sama pada zaman Adam, Nuh, Abraham, dan pada setiap generasi berikutnya yang hidup sebelum kedatangan Kristus, seperti pada zaman kita. Para leluhur, nabi, dan martir dari Habel yang saleh menantikan kedatangan Juru Selamat, dan mereka menunjukkan iman mereka kepadanya melalui korban dan persembahan. Para nabi dan bapa, khususnya Habel, memahami dan percaya bahwa korban bakaran yang diperintahkan Tuhan adalah lambang dari pengorbanan anak Allah nantinya di kayu salib. Dan ini Habel terima oleh iman. The Review and Herald tanggal 3 Maret tahun 1874 paragraf 4 berkata, namun Habel oleh iman kepada penebus di masa depan mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih berkenan daripada Kain. Persembahannya berupa darah binatang, menandakan bahwa ia adalah seorang pendosa dan memiliki dosa-dosa yang harus dihapuskan, dan bahwa ia bertobat dan percaya pada keampuhan darah dari persembahan besar di masa depan. Karenanya jelas sekali bahwa Habel memahami dan percaya bahwa korban bakaran yang Allah perintahkan adalah lambang pengorbanan anak Allah. Bahkan Roh Nubuat katakan, Habel sepenuhnya bergantung pada jasa-jasa Yesus. Signs of the Times tanggal 6 Februari tahun 1879 paragraf 6 menyatakan, Habel percaya sepenuhnya pada jasa-jasa pengorbanan penebusan Kristus. Iman inilah yang menghubungkannya dengan Allah. Sebab memang hanya melalui Kristus, kita yang telah jatuh dapat terhubung kembali kepada Bapa. Dan inilah yang Habel imani. Habel paham bahwa dosa memisahkan dirinya dari Bapa. Namun melalui anak Allah, kita dapat terhubung kembali kepada Bapa, yaitu oleh kematian anak Allah. Itu sebabnya Habel tetap teguh menuruti perintah Allah untuk mengorbankan anak domba kepada Bapa. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 36 paragraf 4. Kisah Kain dan Habel akan terulang kembali. Kain bersikeras melaksanakan rencananya sendiri dalam persembahannya kepada Tuhan. Habel teguh dalam melaksanakan petunjuk Tuhan. Ia tidak mau murtad seperti Kain. Meskipun persembahan Kain sangat dapat diterima, hal yang membuat persembahan itu wajib, darah domba yang disembelih dihilangkan. Tidak ada keharmonisan di antara kedua saudara itu, dan pertengkaran pasti terjadi. Habel tidak dapat mengalah kepada Kain tanpa merasa bersalah karena tidak menaati perintah khusus Allah. Saudaraku dalam Tuhan, secara pandangan manusia, persembahan Kain sangat dapat diterima.
sebab semua hasil bumi tersebut adalah yang terbaik. Tetapi oleh karena persembahan Kain tersebut menghilangkan syarat wajib korban, yaitu darah, maka Habel tidak mau ikut cara Kain. Habel tidak mau ikut murtad seperti Kain. Sebab Habel sadar bahwa korban bakaran anak domba itu adalah lambang kematian Kristus, yang mana adalah satu-satunya jalan bagi manusia untuk diperdamaikan kembali kepada Bapa. Bahkan, Habel tetap teguh sampai mati. Kejadian 4 ayat 8 berkata, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Dan inilah yang dijelaskan oleh Renungan Pagi tanggal 29 Januari 2025 yang baru lalu, dalam halaman 35 paragraf 3 dan 4. Kain berbicara dengan Habel tentang persembahan mereka dan menuduh Allah bersikap pilih kasih. Habel menengahi saudaranya, mengulangi kepadanya firman perintah Allah kepada mereka berdua mengenai persembahan yang dimintanya. Kain terpancing karena adiknya berani mengajarinya. Ketika Kain merenungkan masalah itu, ia menjadi semakin marah. Setan bekerja melalui dirinya, mengilhaminya dengan keinginan untuk membunuh saudaranya. Artinya, ada diskusi antara Kain dan Habel saat Kain berkata kepada Habel, marilah kita pergi ke padang. Dan Habel berusaha meyakinkan abangnya akan perintah Allah. Tetapi Kain tidak berkenan dinasehati oleh adiknya. Kain jadi marah dan setan bekerja melalui Kain untuk membunuh adiknya. Dan dalam proses membunuh tentunya tidak sekali pukul langsung mati. Ada proses dalam pembunuhan. Namun dalam semua kejadian aniaya tersebut, baik rohani dan jasmani, Habel tetap teguh pada penurutan akan perintah Allah. Inilah sebabnya Paulus menuliskan dalam Ibrani 11 ayat 4 yang berbunyi, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Habel mati dalam imannya kepada Yesus Juru Selamat pribadinya. Karenanya, Roh Nubuat berkata dalam Australasian Sons of the Times tanggal 8 April tahun 1912 paragraf 8. Kain membenci dan membunuh saudaranya bukan karena kesalahan yang dilakukan Habel, tetapi sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. 1 Yohanes 3 ayat 12. Jadi, sepanjang zaman, orang jahat membenci orang yang lebih baik dari mereka. Kehidupan Habel yang taat dan imannya yang teguh merupakan teguran yang terus-menerus bagi Kain. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar hidup benar di hadapan Allah, yaitu oleh iman di dalam Yesus, Anak Allah, dan tetap teguh setia, meski orang jahat tidak suka akan kita, sebab hidup kita menjadi teguran bagi mereka, karena kalaupun kita mati, maka kematian kita akan menjadi kesaksian akan jasa-jasa Kristus yang kita imani, dan teristimewa kehidupan kekal dapat menjadi bagian kita, sebab kita mati di dalam Yesus sebagaimana Habel. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah pada pagi hari ini tentang kehidupan Habel yang sepenuhnya bergantung dan percaya pada jasa-jasa Kristus. Itu sebabnya dia tidak goyah akan pengaruh abangnya untuk mempersembahkan korban seperti abangnya, tetapi tetap teguh menuruti akan perintah Allah untuk mengorbankan anak domba, sebab kematian anak domba itu adalah lambang kematian Kristus di masa depan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini,
Sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami dapat hidup sebagaimana Habel, bergantung sepenuhnya kepada jasa Kristus yang telah mati di kayu salib. Sebab hanya melalui Yesuslah satu-satunya jalan kami dapat kembali bersatu dengan Bapa dan menerima akan pembaruan hidup kami. Dari hari ke hari sampai pada waktu Yesus datang, kami semua akhirnya layak untuk menerima kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.